Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Amin. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, yaitu komponen ekosistem, pembelajaran yang pertama. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Oke, baiklah anak-anak, kita langsung ke materinya. Untuk muatan pelajaran pada pembelajaran satu ini, yang pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Muatan pelajaran yang kedua yaitu IPA, menjabarkan jenis makanan hewan. Perhatikan dua gambar berikut ini. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar ini? Jelaskan hasil pengamatanmu terhadap kedua gambar tersebut. Mari kita analisis bersama-sama. Gambar yang pertama, ini adalah gambar keadaan di gurun mungkin ya. Dan ini gambar di tepi danau. Coba kita lihat perbedaannya. Gambar pertama, apa yang kamu lihat? Tidak ada makhluk hidup. Suasananya gersang. Kemudian gambar yang kedua, ini banyak makhluk hidup. Makhluk hidupnya apa saja? Nah, ini ada tumbuhan, ada berbagai jenis hewan juga. Nah, di yang gambar kedua inilah nanti yang akan kita pelajari. Ini yang disebut dengan ekosistem ya. Kita lanjutkan. Nah, kita berliterasi terlebih dahulu. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Terjadilah percakapan Udin dengan teman-temannya berikut ini. Udin, hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Lani, apa itu Udin? Kelihatannya seperti hal yang menarik. Udin, tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Itu. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Udin, buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Benny, apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Udin, menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah jelas, ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup yang disebut dengan biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan.
Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan inilah yang disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apakah individu, populasi, dan komunitas itu? Perhatikan bacaan berikutnya. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara, seekor semut, sebatang rumput, dan lain sebagainya. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Kemudian populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan. Ada juga populasi tumbuhan teratai. Dan ada juga populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Jadi komunitas itu kumpulan populasi-populasi dalam suatu wilayah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Berdasarkan bacaan tersebut yang sudah kita baca, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Pikiran utama dan informasi yang kamu temukan, silahkan kalian buat tabel seperti ini. Nah, ini sebagai tugas pertama kalian ya. Paragraf 1, pikiran utamanya apa, informasi pentingnya apa. Paragraf 2, pikiran utamanya apa, informasi pentingnya apa. Silahkan nanti dikerjakan, bisa dibaca ulang ya. Kita lanjutkan. Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya ada di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan, semuanya saling berinteraksi di dalam satu ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Mari kita baca bacaan berikut ini agar lebih jelas ya. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang atau buah atau hanya biji tumbuhan itu. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu beberapa hewan ada yang menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai oleh tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak.
tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, setelah kamu membaca teks bacaan tersebut, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Nah, ini sebagai tugas kedua, tulislah pertanyaanmu di buku tugas saja, ya. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Simpanlah pertanyaanmu hingga kamu nanti menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar hari ini. Kita lanjut. Kemudian tugas yang ketiga, amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu, lalu bekerja samalah dengan orang tuamu atau kakakmu untuk melakukan kegiatan berikut. Alat-alat dan bahan yang diperlukan antara lain gunting, kertas karton besar, spidol, surat kabar dan majalah bekas, penggaris serta lem. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan peralatan yang lain, ya. Misalnya kok tidak ada koran, tidak ada majalah, mungkin bisa mencari sumber dari internet kemudian di print out. Kemudian langkah-langkahnya, carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau yang kamu dapatkan dari manapun. Yang kedua, dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada kertas karbon tersebut, seperti contoh nanti, ya. Letakkan gambar hewan yang sudah digunting lalu rekatkan pada kolom pertama tabel dengan menggunakan lem. Tuliskan nama hewan di bawah gambar. Dan yang keempat, tuliskan nama atau jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut di kolom tengah. Kemudian tuliskan jenis makanan tersebut, apakah termasuk tumbuhan atau hewan lain. Nah, inilah kolomnya, ya. Gambar dan nama hewan. Di sini tempel gambar, kemudian bawahnya diberi namanya. Nama atau jenis makanannya apa? Nah, dan golongan makanan, apakah termasuk tumbuhan atau hewan. Demikian seterusnya sampai seberapa banyak yang kamu dapatkan gambar itu. Mungkin bisa sampai 5 atau 6. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Tadi kamu sudah mencari gambar yang sudah dipotong dan ditambahkan. Nah, itu ada beberapa hewan yang memakan tumbuhan, dan ada beberapa hewan yang makanannya berupa hewan lain. Nah, itu saja kesimpulannya, ya. Kemudian kita lanjutkan. Kesimpulan apakah yang kamu dapat dari kegiatan di atas? Tahukah kamu mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Setiap hewan memiliki ciri khas yang juga memengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Nah, nanti kita akan pelajari di pembelajaran berikutnya. Bacaan di atas merupakan bentuk teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data dan fakta, dan bukan merupakan hasil imajinasi. Itu teks non-fiksi. Kalau teks fiksi itu adalah teks hasil dari imajinasi. Oke, kita lanjut. Dan tugas yang keempat, kita latihan menulis teks non-fiksi. Langkah-langkahnya, pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan yang 1 hewan pemakan hewan yang lain. Gunakan hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu nanti. Jadi selain mengamati hewan-hewan yang kamu pilih, kamu juga bisa membaca artikel-artikel tentang hewan tersebut dimanapun yang kamu dapatkan. Misalnya bisa dari internet,
maupun dari bacaan di buku-buku yang lain. Dan 3, kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksud. Syukur-syukur kalian menemukan gambar hewan tadi sedang makan makanannya, ya, itu akan memperjelas tulisan kamu. Kemudian yang keempat, tuliskan penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Yang kelima, tuliskanlah penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Nanti cukup ditulis di buku tugas dengan tulisan yang rapi memakai pulpen, ya, biar jelas. Kesimpulannya, dari apa yang kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan pengetahuan yang kita dapatkan, ya. Yang pertama, bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Tadi sudah dijelaskan tentang individu, populasi, dan komunitas. Dan setiap hewan mempunyai jenis makanan tertentu. Ada yang berupa tumbuhan, ada yang berupa hewan lain. Bahkan ada yang makan kedua-duanya. Nah, nanti kita akan bahas di pembelajaran berikutnya. Kemudian yang terakhir, teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Mari kita renungkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pengetahuan apakah yang telah kamu pelajari hari ini? Apakah pembelajaran yang menurutmu paling menarik? Mengapa demikian? Kemudian yang ketiga, sikap apakah yang harus kamu kembangkan selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Jawablah dalam hati kalian masing-masing. Kemudian dari jawaban itu akan membentuk sebuah pengetahuan dan sikap yang ada pada dirimu. Namanya refleksi, ya. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Nah, ini sebagai tambahan. Apakah keluarga memiliki hewan piaraan di rumah? Mungkin ada orang tuanya yang memiliki piaraan kambing atau sapi atau ayam, itik juga bisa. Nah, kemudian jika kamu tidak mempunyai hewan piaraan, hewan apakah yang paling kamu sukai? Kemudian ambil foto hewan piaraanmu, lalu tempelkan pada secarik kertas, ya. Tidak perlu ukuran A4, ya, kertas apa saja. Tuliskan nama hewan, nama panggilan hewan dan artinya. Mungkin kamu punya hewan kesayangan dan kamu beri nama. Apakah arti nama yang kamu berikan tadi? Dan tuliskan makanan kesukaannya dan kebiasaan hewan piaraanmu yang paling menarik dan kamu sukai. Dan jika kamu tidak punya hewan piaraan, kamu dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan yang ingin kamu miliki dan alasanmu ingin memeliharanya. Begitu anak-anak untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah mampir di channel Pondok Media, ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.